malam, kita jam 4 tuh harus berangkat dari rumah, Pak. Sedangkan jam 12 siang belum dapat tuh saya paspor itu. 3,5 Kang, mahal juga ya. Nembak. Wah, ada yang lebih. Mainan itu. Ada yang lebih. Susah, kan Ada saya pertama di kan Jatinegara. Harus ada rekom dulu. Saya nggak bisa ngomongnya. Ini kamu mau kerja lagi ya? Udah ketahuan saya ininya. Perpanjang paspor. Apa namanya alibinya itu? Aja kamu nggak mau kerja katanya. Alasannya nggak ini gitu. Harusnya mau ke mana atau jalan-jalan gitu. Singkat cerita, ya akhirnya saya pulang dari jam berapa ya? Berdoalah jam 12 datang ke paspor. Saya lari lagi berangkat ke Subang, nyampe jam 3:30. Asar. Langsung pamitan sama keluarga, sebentar keluarga, langsung berangkat tuh sama adanya Jenal ke airport. Jadi nggak sempet kemana-mana, nggak sempet sanclom, nggak sempet sanclom, nggak sempet perpisahan, nggak sempet apa, semuanya serba darurat, asli. Butuh perjuangan itu. Mungkin ya seperti ini mungkin. Ya saya ya udah gini ya, alhamdulillah. Ikuti alur. Hampura ya saya ya Kang Asep ya. Nggak apa-apa Pak. Waktu itu udah kontak-kontak. Aduh udah. Tapi sekarang Pak itu tanah masih. Saya harus tanah itu masih ini sekarang. Desember kan waktu itu terus sayanya nyiapin visa dan seluruhnya ke Pas lagi sibuk-sibuknya Kenya, Bapak itu ya. Iya. Saya juga sama, sempat ini. Ya alhamdulillah saya punya anak 2 ya, yang kecil itu ya kelas 1. Kelas 1 Ya 1 SD itu. 1 SD yang Alhamdulillah, laki ya. perempuan. Enggak, laki semua sama Oke, seperti sama yang ya. besar 1 SMA sekarang. Mau ke Jauh kelas ya. 2. Ya beda setahun. Berarti harusnya ngisi lagi harusnya gitu ya. Ya rencananya itu sama sama dia sama satu ini. Tapi ntar enak-enak tertinggal nggak ada yang ini ya gitu. Akhirnya rencana yang gitu ya entar lah. Lihat sikon. Hah? Oh, masih jalan Pak, produksi Pak, masih produksi, Jalan. masih produktif. Gitu. Tuh. Bener kalau di kampung tuh ada itunya ya, kalau nggak punya uang beda bener. Hari rezeki mah di mana we Kang Asep teu gaduh istri diri aja punya anak diri. Aduh. Aduh. Geleng-geleng kepalanya. Sieun. Aya naik. Karena gratis. Ya itulah singkat ceritanya. Iya. Intinya ya kita ya bersyukurlah sekarang. Alhamdulillah. Insya Allah. Insyaallah. Mungkin dari saya cukup sekian Pak ya. Ya, nuhun pisan Kang Asep ceritanya, nuhun semoga Ya, tambah begitulah. berkah ya. Insya Allah. Semoga semua itu Ya ada hikmahnya. diberkahi ya hikmah. Jadi Insya Allah ke depan saya lebih. bagian perjuangan yang harus benar-benar sekarang sampai sini harus tidak mudah menyerah gitu, continue ya. Ya, itu intinya. Meneruskan. Nuhun Kang Asep. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya di sini Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waktu kemarin saya pulang itu ya. Alhamdulillah waktu kemarin saya pulang semuanya artinya sudah beres gitu Pak. Saya bikin rumah itu artinya bikin rumah dulu ini ceritanya. Oke. Gitu. Jadi semuanya sudah beres, alhamdulillah semua sudah beres. Jadi aktivitas saya itu selama 9 bulan kalau tidak salah di Indonesia itu. 9 bulan. Ya tidak ada kegiatan apa-apa selain ngeriung dan ngeriung. Dan seanclom yang nganclom wanya, anclom. Jadi Iya, selain ngeriung dan ngeriung, alhamdulillah saya dikaruniai satu anak lagi. ya 9 bulan ya subuh lah. Kerja mari pakai sarung saya. Rajin bukannya. Iya. Kalau di Indonesia itu satu anaknya banyak itu semuanya pakai sarung terus. Nah. Asal ngelilir baik gitu. Benar ya, benar ya. Gitu Pak. Dia mah kalau tidur jangan pakai ban dalam, Mbak. Udah ya. Ya, Ada Pak, ada videonya nih, ada videonya. ini yang tidur bareng sama saya. Saya juga takut dikasih karet saya itu. Ampun. Tapi masih berat ya. Mas Yanto, ayo Mas Yanto. Ya kan? Dulu ya.
Aduh, selamat datang. Masih kelihatan. Ayo. Ayo Kang. Jadi anak pertama saya bernama Asyifa. Asyifa. Indonesia. Dua-duanya perempuan, Pak. Yang Oh. kedua iya Almira Nur Aziza. Boleh. Yang kedua. Kelahiran ya. Iya. Lahir tahun 2002. Lahir 11 Desember yang lalu 11 pas Desember. waktu saya mau berangkat soalnya apa ya? Bener berarti 9 Iya. bulan di sana sarungan terus akhirnya. Iya. Akibat Covid itu. Alasan lu doyan aja lu. Positif itu. Untungnya PPKM begini, Pak. Iya. Saya yang negatif, istilahnya yang positif gitu. Harusnya namanya kopi dia. Ya alhamdulillah gitu. Ya seminggu sekali itu ada terus orang meninggal itu di kampung saya itu. Kan ada di kampung saya itu ngaji di kuburan itu selama 7 hari. Ditungguin. Gorongan ya. Enggak borongan. Jadi Saya gorongan. bukan borongan artinya 12 orang per orang itu dapat jatah 1 jam gitu. Borongan. Emang Iya. ada di Sunda mah adatnya kayak gitu. Iya, Jadi iya. sampai 7 hari itu Saya berapa gitu. gorongan ada yang 3 juta tuh. Iya, yang gede. Itu mah per orang dikasih 800 700 enggak. Selama Ya seminggu. selama seminggu tuh rokoknya 1 slot. Rokok, makan gitu kan. Ya makan cuman Indomie kadang Indomie setengah dus per orang. Masak di situ. Ya ada Kompor. yang masak di sini di situ mah disediakan udah kompor, Pak. Jadi singkat cerita gitu Pak ya pengen berangkat gitu saya itu lagi istilahnya udah putus harapan dengan biaya 9.000 itu Pak. Riau. Terus 9.000 real. Iya, terus? Iya pokoknya ngubungin Kang Zainal. dan Terus? Kang Anim gitu. Ya akhirnya saya minjem ke Pegadaian oke. dengan emasnya saudara ipar. Oh. Saudara ipar, gitu. Oke. Bukan kirain istri bukan. Bukan, jadi langsung lah ditransferin ke temannya Kang Jainal yang bernama Muhammad Suhel itu. Oh iya. Nah makanya singkat cerita lagi pas sudah nyampe ke Jordan Pak ya 9.000 itu saya kira semuanya pas di Jordan itu harus nukerin uang lagi. Iya makanya yang sesuatu yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya itu ada bapak itu nolong saya itu. Makanya kalau nggak ada bapak saya mungkin makan nungguin si tahun orang ini kayaknya atau orang nggak mau duit bingung saya. Kan dikasih makannya cuma kubus doang Pak pagi. Pagi telur. Sarapan ya. Sarapannya kubus 2, telur berapa 2? Jokoin udah. Sekarang telur berapa itu? Ya masih 2 telurnya. Belum 2. Terus Ya alhamdulillah gitu ya berkat pertolongan bapak dan ibu itu akhirnya ya bisa nus-nus bertiga ini ya akhirnya sampai duitnya juga bisa sampai ke bawah ke Riyadh. Masih alhamdulillah dan bisa jalan-jalan ke Bahrul Mayit walaupun ya dengan naik mobil tumpukan itu kayak mbet menjadi belaka mas ya. bagus pengalaman. Iya pengalaman di Gua Ashabul Kahfi itu. Jordan ya. Walaupun kena tipu taksi itu. Iya. 50 itu Alhamdulillah. Terus bisa Salah ngomong. Kita mau ke Goa itu Ashabul Kahfi, Legosnya malah ke kuburan. Jauh. Jadi dibawa di tempat kuburan. Kuburan Muslim. Di Jordan itu kan kuburan kan ada 2 wilayah. Ada yang tempatnya orang-orang Kristen, Nasrani. ada yang tempat-tempatnya orang-orang Islam, Pak. Jadi di Lebanon itu kebanyakan orang Nasrani, Iya, Kristen, Nasrani. Iya. timbang Muslim. Orientasi ya. Gitu. Terus di ketip itu udah kebiasaannya. Iya, jadi Kang diputar. Zainal, ini jahenya. Nih, Udah Gus, segitu aja. kita aja. Terus ya belum nyampe Riyadhnya gitu, Oke, di karantina lagi. Ini cerita surat kawin belum nih? Di Riyadh itu ya alhamdulillah Pak, kan saya juga telepon Bapak Ya. waktu di hotel Riyadh itu. Iya. Jadi ya di 2 kali swab terus ya itu malah alhamdulillah makan biasa gitu, nasi kapsa 3 kali ya alhamdulillah dalam 6 hari itu. 6 hari Bayarnya? karantina. Iya bayarnya 9.000 itu Pak. Oh, Satu paket tuh udah Pak semua. Paket semua itu.
bagus. Terima beres. Ya alhamdulillah berkat doanya para sahabat dan saudara gitu. Akhirnya ya saya bisa. Gua bre. Gua yang Iya, paling. kan sahabat ini. Kalau gua soalnya yang bergerak, bre. Ya iya, alhamdulillah. Itu ya. Yang kesana kemari. Gitu. Kita bisa hadir di tengah-tengah ini. Lu juga kalau PCR nggak ditunjukin sama gua mah nggak jadi Pak ini Pak. PCR-nya. Oh susah ini. Iya PCR-nya. Lagi di Jakarta itu, lagi di Indo. Ya, itu kemarin juga saya. Oh, susah dia. Masih yang Kuat emang Mas Agus, susah keluar. 2 jam. Ya begitulah singkat ceritanya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewa, mangga. Ya, Berapa bulan Pak? mangga cerita apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Sep molen sep. Dengan sep. Kita kesempatan pagi Pisahkan. hari ini kita Molen. masih dikasih umur dalam keadaan sehat, bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi bersama kawan-kawan kita. Baik, saya mungkin menceritakan karena nggak pulang ke Indonesia ya. Jadi selama di sini aja mungkin setahun lebih ini ya apa terkena penyakit itu yang sampai masuk di semesi dioperasi, tapi alhamdulillah berkat doa-doa dari kawan-kawan semua, dari saudara, dari family, dari keluarga semua yang ada di Indonesia dan kawan-kawan GK ini, juga terima kasih kepada rombongan Kang Jenal, Pak Denny, siapa lagi ya yang Datang ke sana. yang apa Donor. menyumbangkan donor darahnya, alhamdulillah saya kan waktu itu harus mendapatkan 20 orang. Ternyata dari rombongan Pak Jenal juga cuma berapa orang ya, karena ada yang darah tinggi nggak bisa. Ini tinggi lah. Enggak bisa. Iya, nggak masuk. Saya. Tapi saya alhamdulillahnya dari sarikanya majikan tuh Pak, datang 20 orang, Bangladesh, ada Pakistan, cuman ada 4 orang, yang 20 orang tuh cuman 4 orang masuk terus. Sedangkan itu dokter itu katanya kamu ini harus 20 orang, masa ini kebanyakan? Enggak harus, misalnya darah apa aja kan. Jadi maksudnya Tuker. saya tukar, Iya. saya buat saya Dia golongan isi darahnya lagi. ini nggak usah sama. Yang penting ngisi botol-botol yang kosong aja gitu. Iya. Berapa kali itu ada dari Sarikaya yang orang apa Surya datang. Terakhir nyampe baru surat itunya ditandatangani ke dokter, diceplok di bawah tanda tangan dokter, udah Operasi. halas katanya kamu sudah siap. Darahnya sudah siap. Ya alhamdulillah Pak. Di rumah sakit saya 1 bulan, walaupun enggak yang bisa datang tuh cuman kapil saya aja. Cuman ada orang Indonesia di situ yang kerja perawat, berapa orang datang gitu. 1 bulan lah saya di situ, 1 bulan. Sama Mbak Nani tuh, Mbak Nani sering. Mbak Nani. Tapi yang sudah selama 1 bulan itu kita siuman gitu. itu saya cuman enggak siumannya, saya kan pas terakhir mau saya tuh diundur-undur Pak. Saya udah di apa namanya apa ring apa ya Dia dari di ring di sini 2 kali. Itu dokternya yang satu Sudan tuh datang sama saya. Itu kan tiap hari tuh datang, dokter tuh tiap hari tuh datang berapa orang rombongan. Yang bagian jantung, saya kan penyakitnya banyak ya. Ada bagian gula, Bekasi. iya ada gula, ada jantung, ada yang kolesterol itu pada datang. Jam segini datang dokter jantung. Alhamdulillah dokter jantung itu kepalanya itu orang Itali Pak, Itali. Dia dampingi orang Saudi, orang Pakistan, pokoknya berapa orang gitu. Pas terakhir kamu udah besok kamu jalan jam 6. Dari jam 6 tuh saya didorong tuh masih ingat, masih bisa baca-baca gitu. Dulu lihat jam ini jam 6 lebih.
lebih 20, jam 6 lebih 30. Nah udah saya lagi ngitung-ngitung jam itu udah sebelum sampai jam 7 saya udah les. Enggak ingat. Enggak, mungkin tidur atau gimana? Tidur ya. Ingat-ingat saya udah berapa jam? Nggak tahu berapa jam gitu. Ingat-ingat saya udah di kamar satu lagi. Pas saya buka mungkin saya siuman ya. Di depan itu berjejer dokter semua berapa orang? Lebih dari 10 orang. Pas saya buka mata gini ya. Langsung dokter itu semuanya begini-begini sama saya tuh. Oh gitu. Masya Allah gitu. Mungkin karena nggak tahu saya lama, Pakai baju- pingsannya nggak tahu gimana. Pakai baju biru, Siapa? pakai baju hijau. Siapa? Dokter-dokternya itu. Iya pakai enggak ada yang putih, ada yang baju hijau gitu. Yang baju operasi itu. Iya, baju operasi itu. Bukan malaikat siapa ya? Gini semua besar saya tuh. Gini. Jadi Malah kita tidur ya. udah gitu. Bukan. Udah gitu ya. Ya. Saya di situ. Tapi alhamdulillah itu mungkin karena obatnya di sini bagus terus dokternya juga. Ini nggak ada operasinya saya tuh. Nggak ada apa? Nggak ada jahitan. Nggak ada Di laser jahitan. kali ya Pak ya? Hah? Di laser. Kayaknya di laser. Mungkin ini mah di laser, Pak. Ini juga sama, di sini juga sama. Nggak ada jahitan. Ini kan sensor. Tuh. Hati-hati. Tuh. Ya. Ini tuh. Mungkin di emang iya. Tuh paling. Nggak ada. Soalnya Pak, tahu saya ini ya. Cari posisi. Tahu saya ya orang yang pas di sesar di sini juga sama. Enggak dijahit. Nggak ada jahitan tuh lihat. Iya. Nggak ada jahitan. Sebulan, udah sebulan di situ baru dokter bilang Itu juga ya di sini. ini ini nggak tahu nih dua nih waktu dicabutnya ini sakit ini dua nih kayak jarum kayak diselang atau apa. Iya. Nih, sampai ke sini nih saya ke sini. Jadi selama 1 minggu mungkin nggak boleh Enggak boleh gini udah kayak gini aja terus gitu. Tidurnya itu kan pertama mau dioperasinya seharinya saya di dokter India tuh datang, kamu ini harus dioperasi karena satu pembuluh kamu ini karban. Itu yang dokter Sudan itu yang apa namanya, pokoknya dokter tertingginya di situ. Inta karban kan katanya. Kamu makan apa kan ya? Kamu makan apa kan ya? Diam aja. Satu kamu itu harus dioperasi. Harus dioperasi. Jadwalnya nanti hari ini hari Senin. Pas hari Senin saya nunggu udah siap. Diundur, datang dokter lagi. Diundur kamu, nanti hari Rabu. Diundur, 3 kali diundur pas saya tuh. Nggak tahu mungkin diundur tuh mungkin nggak tahu melihat situasi penyakit saya gimana, apa ada menurun gimana gitu. Nggak taunya mungkin masih Tapi sekarang udah ini Pak, udah bagus. alhamdulillah, cuman saya sekarang nggak berani. Maksudnya ada yang dirasakan nggak sampai sekarang? Nggak, alhamdulillah. Jadi normal gitu. Iya, cuman ini aja. Kalau ngangkat barang tuh enggak. Ya kemarin kan pas waktu itu kan pas ngangkat barang tuh sakit kan dadanya kan? Iya. Sekarang nggak? Enggak sekarang. Waduh, saya ini sekarang sakit nih Pak ini Pak. Wah, Sebelah. harus Nah, itu cerita teman Posisi di saya bawah itu. aja. Cerita teman saya itu. Teman saya kan yang 2 orang, yang satu itu penyakitnya sama seperti saya, lepas itu Waduh. di rumah, di dapur, Oh. langsung geletak itu. Kalau saya kan terjadinya setelah makan itu malam itu. Iya betul. Waktu malam tuh, saya tuh beli air galon, 5 galon di mobil tuh. Nah, ya, pulang ke rumah jam 12 kurang lah. Bubarnya kita kan jam 11 semua ya. Iya. Pulang ke rumah. Saya ngangkat galon 2 dan gini. Ngangkat galon 2 baru berapa langkah belum sampai ke pintu, saya udah blek, akhirnya itu lemes aja Pak, lemes. Blek jatuh. Jatuh gitu. Ini begini deh, pusing. Ini sakit, napas sesak. Napas sesak. Saya sampai ngoronang gitu, ketuk-ketuk pintu, buka isi saya, masuk tuh langsung saya di depan TV, begini aja saya tidur. Terus sama isi saya dibalurin ini apa, fix, balur. Nah udah gitu, terus saya makan ini apa, bawang putih 4, itu diiris-iris, masuk. Udah gitu,
ya mungkin beberapa menit, alhamdulillah kosong sampai pagi, cuma napas nggak bisa tidur, saya begini aja di kursi itu. Nah pagi-pagi udah enak pagi-pagi itu, saya keluar kamar, jalan-jalan saya sedikit tak lagi, wah udah gitu salah telepon si Makrosul Madura itu. Saya bawa ke rumah sakit ke yang Sari Jari itu, rumah saya Sari Jari, dokter langsung alat tuh ini mesti alat tuh, kasih surat langsung ke semesi juga nggak itu Pak, nggak diperiksa apa-apa, cuma lihat surat itu aja, langsung saya dimasukin langsung ditelanjangin, ces disuntik, aduh itu. Alhamdulillah Pak 1 bulan di rumah sakit, alhamdulillah ya berkat doa dari kawan-kawan semua, doa dari keluarga di Indonesia, alhamdulillah saya bisa tertolong jadi gimana ya, memang ya inilah jalan-jalan Tuhan. Betul. bisa merubah pikiran itu, saya benar jadi mempertebal iman lah sedikit. Alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan sama Allah. Itu teman saya yang satu yang Si rezeki. dioperasi jam 9 pagi, jam 1 udah lewat. Ini itu teman. Berarti Pak Ya udah ini udah ikat. Pak Dewa, itu berarti pas bangun bukan lihat dokter, itu lihat malaikat langsung. Masya Allah. Ada di Surah Mi'raj itu Nabi Muhammad juga dibelah dadanya, cuman yang operasi itu ya malaikat. Tanpa jahit, tanpa laser. Iya. Bahkan dicuci lagi hatinya. Jadi hatinya dicuci terus dibersihkan dari kesombongannya, dari kedengkiannya, iri, semuanya, sifat syirik dan rianya. Artinya Nabi itu ya padahal kan sudah bersih dia. Tapi sudah sama Mbak Ani dia. Tapi itu pertolongan Mbak Ani benar, saya nggak Iya. bisa menghubungi mana di HP. Mbak Ani tolong carikan ini, bisa nanti saya bilang. Baik dia. Mbak Ani dapat itu kabelnya, aduh gimana Mbak Ani buat itunya ini. Ada orang berbas perawat itu, Mbak tolong carikan ini HP apa Pak, HP-nya ini udah diambil aja. Alhamdulillah sampai sekarang saya mau ngembalikannya susah. Gimana Kasihin ke orang? Mas Jenal dia kenal. Ada berapa orang gitu, pokoknya yang kerja di Semesi semua alhamdulillah datang gitu kasih rumah. Malah Mbak Nani, bukan Mbak Ani, bawa 2 kantong kresek makanan. Tapi saya kalau yang sakit sekarang ini di Semesi ini saya nggak begitu nggak berani nakal lah sama makanan. Kalau dulu pas saya kan nggak boleh makan ini Tetap aja saya pesan sama tukang sapu, kasih 10 real dia rali brosted. Tapi kalau kemarin mah di rumah saya paling beraninya nembak full, karena kan makanannya dingin semua, nggak ada rasanya Pak. Pengen yang hangat ya. Hah? Dia pengen yang hangat makanannya. Iya, saya kasih ke Bangladesh, beli full lah, beliin full. Dia pagi-pagi udah datang full, kasih itu aja sarapannya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Masih dikasih panjang umur, bisa Alhamdulillah. berkumpul lagi sama sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Ya, Tambah begitu. sehat Ya. pada Alhamdulillah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. siapa yang berikutnya? Nih next. Mas Oles. Ya, Mas Yarto. Apa aja cerita, silakan. Keluarga COVID 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, sedikit cerita tentang pengalaman kerja saya selama ini di sekolahan gitu ya. Ya. Ya, saya sedikit punya profesi lah istilahnya, walaupun nggak semua dijajaki gitu. Pengalaman saya kan ya sedikit di listrik gitu. Ya banyak keluh kesahnya di listrik, namanya juga di listrik kadang-kadang ya tukang listrik ya pasti kesetrum ya nggak? Kalau istilahnya udah setrum lah. iya udah Biasa tahu ya? gitu jalurnya setrum, tapi ya
ada kelalaiannya juga, pasti kesetrum gitu. Seperti tukang cangkul ya, walaupun udah ahli juga pasti kecangkul kakinya ya. Tukang kawin. Tukang kawinin. Belum ini. Ya baru-baru ini mungkin kurang lebih sebulan yang lalu saya mengalami kecelakaan kerja gitu, istilahnya jatuh dari tangga di tempat kerja saya di sekolahan, istilahnya nggak tahu waktu itu posisi saya lagi kurang fit lah, termasuk puyeng gitu, panas, kepala juga kadang-kadang agak muter gitu, pusing gitu. Cuman karena terdesak masalah pekerjaan ya, jadi harus kerja katanya. Ya gimana, saya udah minta izin kerja nggak dikasih izin gitu. Tapi tetap saya jalani oke lah demi pekerjaan gitu, karena itu sebagai tanggung jawab saya, tukang listrik itu. Ada saya kerjaan, saya waktu itu suruh masang kitchen set gitu, dapur istilah, lemari dapur semua muter. Saya baru naik tangga sekitar 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nggak tahu apa yang dirasa waktu itu. Saya udah megang bor masih nyala kayak gini. Iya, bor. Lagi mau ngebor, tahu-tahu saya udah ada di bawah. Iya, posisi saya mau ngebornya ke depan sana, arah ke kanan kan. Malah jatuhnya berbalik ke sini. Tangga posisi masih berdiri. Justru tangga itu ada yang megang orang India. Pas jatuhnya di meja dapur. Meja dapur sini kan rata-rata pakai marmer ya, tebel. Sampai marmer itu patah, terbelah. Kuatnya ini nih. Kuatnya. Sekejap saya nggak bisa napas, sampai pengen napas. Karena sini kan saluran napas ya. Saluran napas. Akhirnya menurut saya ditarik sama orang Bangladesh. Ya pertolongannya. Pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama orang Bangladesh ditarik gitu itu saya posisikan begini nih. Sampai pengen napas saya gitu. Ini saluran napas itu. Begitu baru saya bisa sampai ditarik, terpaksa itu. Udah gitu, yang tuh katanya sadar, langsung dikasih minum sama orang Bangladesh itu. Udah itu datang memutir saya gitu. Kenapa yang tuh? Nggak tahu saya. Udah katanya berhenti dulu. Ya kan dari kemarin saya pengen istirahat karena badan saya kurang fit. Tapi kamu kan nggak boleh, saya ini kejadiannya kayak gini saya. Akhirnya ya waktu itu saya langsung ke klinik. Di klinik cuma dikasih obat pembahal mungkin biar nggak terasa sakit gitu. Nah, namanya kontrakan saya di lantai 3 ya naik tangga juga ya begini, saya nggak bisa lurus, jalan juga miring gitu karena sakit. Nah besok harinya lagi tetap nggak ada perubahan, cuman waktu itu aja bisa tidur gitu. Langsung ke rumah sakit sana ya, yang di Hamra itu. Nah di situ yang dokter bagian tulang juga nggak ada, lagi libur katanya. Hari Kamis itu kalau nggak salah ya. Terus gimana? Nggak di ronsen, nggak di apa. Akhirnya ada dokter umum gitu istilahnya. Kata dokternya ya udah katanya kamu di ini sakit nggak sakit, saya bilang. Terus kamu BO ada darahnya nggak ada. Kencing keluar darah nggak ada. Ya udah kata saya kasih obat untuk diinfus katanya, 1 botol kecil yang apa tulisannya tuh nggak tahu lah. 1 botol yang gede itu. Terus sebelum diinfus dikasih obat dulu di sini ya, di jarum itu. Tahu obatnya kuning kayak extra jos gitu, Pak. Iya, penguat mungkin. Jangan-jangan ekstra jos. Iya. Setelah itu ya alhamdulillah sama suster juga orang Filipin kan. Gitu, kamu kenapa kejadiannya begini? Saya jatuh dari tangga, kata Bu, katanya gini-gini. Mudah-mudahan kata obat ini bisa menyembuhkan penyakit kamu, mudah-mudahan dokter. Itu ya alhamdulillah, Pak. Setelah keluar dari rumah sakit sana itu, ya alhamdulillah besoknya bisa agak gerak gitu. Dulu mah ya waktu sebelum di sana itu mah ke kamar mandi juga saya berangkang begini, nggak bisa berdiri, sakit. Mau naik ranjang juga ya susah. Benturannya. Namanya punya anak nggak tahu kan, lagi tidur diinjak-injak sini, tambah sakit. Nggak tahu bapaknya lagi sakit. Naik ranjang aja susah, apalagi naik mobil.
Sanclong. Nah, alhamdulillah sampai Alhamdulillah. ya sampai saat sekarang alhamdulillah masih udah bisa aktivitas kerja lagi. Cuman kadang-kadang ya waktu-waktu itu masih terasa sakit. Berarti tulangnya baru disalah kalau misalnya ada Iya, Cengklak. tekan sama itu apa? Betul. Kejetit lah lamun yang Indonesia mah. Istilah kejetit. Iya. Jadi perlu diurut tuh sing tukang ahli urut. Kalau lagi diurut enggak cuma memar berarti. Memar waktu itu ya sakit dipegang juga kan. Tapi anak Mas Yanto 3 kalau nggak salah ya? Hah? Anak tuh 3 ya? 3 ya. 3 ya? Perempuan semua ya? Perempuan 2, laki 1. Masuk. Satu ya. Mantap. Iya. Ya itulah singkat cerita dari saya. Alhamdulillah sampai saat sekarang juga saya masih bisa bertahan napas gitu. Waktu itu kalau nggak ada pertolongan orang Bangladesh, orang India juga nggak tahu saya seperti apa gitu. Ya udah sekian dan terima kasih informasi dari saya, singkat cerita aja. Terima kasih. Sama-sama. Ya, siap next. Ya, Mas Kales cerita katanya. Iya, cerita apa? Cerita apa aja? Man beli tamis gitu asin enggak? Lewat aja. Amin. Oh, Kang Anin. Ya, suka godain perempuan di Jordannya aja. Woi, mau upload di Facebook di YouTube nih. Sambil dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Subang we lah gitu. Bang. Kan pengalaman keruit teh mah aduh nyata mudah-mudahan ulah kaulang deui gitu tah. Iya. Da kumaha tah di rumah mah gak ada kegiatan. Heeh. Memang ke sawah, ke kandang ayam, sawah, kandang ayam. Kenal budak. Bisa aja Berapa lama ya? Bisa. Tadi Jawa ya. 6 bulan, Pak. 6 bulan. Nah, iya. 6 bulan di sana ya. Subang. Sampai saya dari Indonesia ngirim uang ke Saudi 6.000. Balik lagi. Tapi kan diganti. Udah ini katanya cabut deh Kang, cina. Diganti kan. Kurang bisa langsung katanya dari dari Indonesia ke Riyadh. Saya cabut lagi bahwa yang udah dikirim ke Saudi. Kurangan teman. Udah mau berangkat, gagal Pak. Gagal. Ya gagal katanya harus lewat karantina lagi ke Jordan. Lewat negara ketiga. Ya kemarin saya ngirim lagi ke Saudi lagi uang. Aduh. Benar-benar kuyang Pak. Ya alhamdulillah sih akhirnya kita dengan sabar, dengan kekompakan itu, dengan keikhlasan, keridoan ya akhirnya kita berangkat juga ke Jordan. Sampai Selama 14 hari saya ketemu dengan Bapak. ya. Dengan ini nih pemandangannya nggak enak ini. Aduh. Saya tidurnya ngorok direkam. Oh, ini. Ini kan pagi nih gini, kan pakai sarung ya, Iya. nggak pakai selempak. Oke. Jadi kalau tidur itu selimutnya jatuh ke bawah, sarungnya ke atas. kayak golek buta Pak. Anjir itu. Dia kan ngeregol gitu. Tawar gitu. Parah nih. Masa saya udah ngantuk tidurnya suruh saya duluan yang tidur. Kamu tidurnya ngorok. Ada Kang Gino sombong anjing. Gede teuing gitu. Itu yang ngoroknya udah biasa, ini yang keot-keot itu sendal kali itu. Keot-keot ya. Aduh. Pengalaman ya. Pengalaman. Bener, aduh. Ya untungnya Di Jordan. dari perempuan-perempuan Indonesia ya kayak yang kerja di Jordan ya alhamdulillah. Peduli gitu. Sering ngirim-ngirimin lontong, nasi. Ketemu ya. Iya, Satu alhamdulillah. lontong ya. Walaupun Kerja apa itu rumah sakit? di Jordannya enggak, dia perumahan teman kerjaman. Oh, Kerjaman ada yang dari Jawa, dari ya Bandung, dari Jawa Barat. agent dari agent. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah sampai sekarang juga gimana ya membalas kebaikannya. Bebas di sana perempuan itu. 15 hari ya. Iya, Di 15 Jordan hari. ya. Terus di sana perempuan itu bebas, Pak. Bapak mau
ke Riyadh katanya. Iya, saya ketemu sempat beberapa hari. Di sana mah bebas Pak, perempuan sama Sama yang lebih laki-laki. kaget itu apa ya waktu nukerin uang itu Pak, 6 juta cuma jadi berapa lembar waktu itu. Uang Jordan itu, aduh, nggak ada apa-apanya Saudi. Ya, Satu real cuma 5 real 60 halala, satu dinar. Jadi lebih kuat ya. Dinar mata uangnya ya. Iya, mau uang dinar yang luar biasa. Ya, makanan-makanan ya alhamdulillah sih cukup buat makan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai juga ke sini Alhamdulillah sekarang sampai nikmatin dibawa ke Riyadh Pak. ngumpul ya. Ngumpul kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Kita saling sapa. Ya, alhamdulillah ya walaupun ditinggal rumah kan itu anak 2 Pak, Anak 2 satu perempuan satu laki. umurnya. Umur yang satu udah sekarang 27. Masya Allah. Iya, udah punya cucu banyak ya Pak. Masya Allah. Cucu 2. Waduh. Mabruk. Laki anim. Yang kedua kan masih Mbah 7 ini. tahun Pak. Bener lagi Yang lagi yang nomor bubun. 2 Iya. Mbah ini. yang kedua 7 tahun laki-laki. Masya Allah. Itu yang terakhir ya. Udah saya emang nggak produksi lagi Pak. Pabrik satu pabrik. Karo jeung Pak Bubun wis tutup pabriknya. Nggak boleh. Iya, ya, alhamdulillah Pak kita berikan kesehatan. Alhamdulillah. Ya Pak, mulai dengan semua. Iya, Kang Anim. Kita yang hebat. Betul, Kang Anim ya. Udah nyangka saya kalau Kang Anim udah punya cucu. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan aja kita silaturahmi ini, pertemuan ini kita buat kenang-kenangan nanti kalau udah. Amin. Amin. Ya, beres. Pensiun. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Cuma enggak? Ustaz. Bukan sudah ini mah ya? Bukan. Ini dari Orang Mandalika. Batak ini. Saya orang Lombok. Oh, Lombok. Mandalika. Nama saya Khairil Anam. Iya, dari Lombok. Istri berapa? Istri cuma 1. Yang sah. Anak 4 Pak. Kenapa? Iya, cewek semua. Cewek semua. Yang paling gede lagi mondok di Bondowoso. Menusuk. Umurnya berapa? Yang paling gede baru kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah. Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Yang kedua masih kelas 5 SD. Yang ketiga kelas 1. Satu. Yang terakhir seumuran saya di sini 2 tahun. 2 tahun. Pas brojol saya kesini. Ini yang 1 bulan yang di sini. Yang ini enggak lagi. Pabrik baru. Yang laki di sini apa? Saya di sini 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Iya, saya enggak ada yang mau ini apa. Enggak ada yang bisa saya ceritakan. Sedih lah. Biasa aja. Ya, kan biasa lah pengalaman supir di sini kayak gimana. Saya tahu pada tahu semua. Terakhir Dan kali ini ya. juga apa namanya? Hari terakhir mungkin ini besok ya Sabtu saya berangkat. Perpisahan juga sama ini. Oke. Momennya. Berangkat ke? Mau pulang ke Indo? Iya, pulang. Enggak maksudnya cuti apa ya? Exit. Oh, Mau balapan bulan Maret. Oke. Kebetulan Lombok udah mulai maju. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, insya Allah. Lombok Kebetulan saya maju. kemarin sebelum kesini kan di pariwisata. Oh, sekarang udah mulai tumbuh lagi ya. Iya, insya Allah. Teman-teman udah manggil lagi, ayo balik. Kita bangun lagi dari nol lagi. Ini. Nanti insya Allah saya kesana ya. Insya Allah. Ketemu ya. Insya Allah. Oh, main. Kita mau nonton balap. Ya, ke Lombok saja jalan muter-muter. Nanti kontak-kontaknya gimana? Ada nomornya. Ada. Ada ya. Kamu sekarang bagus ya banyak ini. Pas udah nyampe Jakarta ganti deh. Ya iyalah. Kalau nggak diganti nanti ada yang nelpon. Kirim dong susu. Mungkin itu saja, Pak. Saya nggak ada cerita. Takut. Mabruk ya, selamat ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar Saya pulang. berterima kasih Amin. semua sama teman-teman semua dikasih saran, dikasih apa semuanya. Experience lah, pengalaman sih banyak banget. Tetap silaturahmi ya dengan teman-teman. Apalagi sama Kang Asep nanti ya. Ketemu sama Kang Asep. Asep B. Kamu ajak dulu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, bengkel gue Saya Herman dari Subang. Anak saya Ferdi umur 20 tahun.
sekarang udah kerja di pabrik ban, rangkup, kerja sama Pak Jenal, wifi, ngurus wifi. Merangkap itu. Iya. Alhamdulillah. 20 tahun. Sampingan. Bilang aja. Dulu ngelamar pabrik ke Kerawang nyokok sampai 3,5 juta, gagal, Bagus ya, itu nggak ada Masuk. lowongan. Kita tipu aja. Iya ketipu. Ya, tipu yang keliru. Nah, ikut kerja Pak Jenal, rangkup, kerja sama wifi. Iya, betul. Biar gaji kecil, jalannya aja. Iya, iyalah. Betul. Iya. Dan moga Pengalaman. pendidikan Iya pengalaman. Anaknya berapa? Satu Pak umur 20 tahun. Nggak buka lagi, nggak. Enggak, Anaknya belum produksi lagi lagi. soalnya masih terus-terusan di sini Saudi. Enggak pernah pulang. Kirang pulang. Dengan menyerah walaupun kecil Iya. jalan terus. Oh, gitu. Mau nambah tak di sininya? Pak Herman, mau nambah tak? Belum pulang. Di sininya. Dikasih ini tenang. Dikasih itu orang udah siap. Ada mang. Ayo jangan capek. Insya Allah buka besok pulang mungkin. Yang lihat gua, Bre. Gua kakaknya, Bre. Oh, Pantesan. Takut. Kalau nggak ada jenama mah iya. Semangat, semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Ada satunya. Kelihatan masih muda ya. Iya. Coba. Alhamdulillah ya saja. Cuman ke YouTube. Tadi suruh Gus. Anak satu. Biar ke cuma bawah saya ini. apa ya? Ada cerita kayak Mas Yanto gitu. Iya. Kerja gitu sama. Kayak apa? Satu hari kecelakaan. Kalau Mas Yanto jatuh, kalau saya jatuh dari tangga. Pleset. Bukan terpleset. sabar. Jadi Mas Yanto perkiraan jam 12 ya Mas ya?